saya ingin jadi presiden, prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun, terjangkau di semua bidang. Tapi faktanya apa? Omon-omon. Bawang mahal, cabai mahal, ayam mahal, iwak mahal, gula mahal, minyak mahal, beras mahal, segalanya mahal. Pokok yang lainnya pun mahal. Ya, kita bawa 100.000 ke kedai, ya nggak dapat apa-apa. Tai gigi Pak dapatnya. Mohon maaf aja nih, ya kan. Ada aja gebrakannya kalian ini. Indonesia itu sangat-sangat diuntungkan, yang dirugikan siapa? Malaysia, dan ini terbukti. Bakal makin banyak banjir PHK massal di Malaysia. Sebanyak 8.389 pekerja kena PHK per Maret 2026. Paling banyak di wilayah Jawa Barat. Kata Benik, Malaysia akan bangkrut, akan banyak PHK massal pekerja, dan dibalas oleh Dian Aila. Gue stay di Malaysia di bagian celah mana itu yang kena PHK, padahal semua perusahaan di sini Malaysia oke saja. Konoha mah dari dulu sulit lapangan kerja. Betul, di Konoha memang sulit lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video narasi dari Benik, para sahabat. Ini merupakan yang mengatakan Malaysia akan kena PHK massal macam itu. Kalau kita tidak menunjukkan fakta yang berlaku dekat Malaysia, para sahabat, si Benik ini tidak percaya dengan dampaknya kejadian kekacauan di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup. Ini bukan setakat Malaysia saja yang terkena dampaknya. Indonesia yang dulunya sok power tidak menaikkan minyak yang ada dekat di Indonesia, Pertamina, persahabat, sekarang sudah naik 4 kali ganda. Masyarakat serasa dijekik, minyak sudah naik, barang pun langka macam itu. Tak ada barang tersebut, persahabat, untuk dibeli. Bahkan sampai beratur orang yang menjual ecer sampai harga 80.000. Membuat para nelayan untuk mencari ikan sangat kesusahan, katanya para sahabat. Ini betul-betul realita, para sahabat. Ini betul-betul realiti ya. Ini bahkan seorang supir lori ini bahkan unjuk rasa turun ke jalan protes macam itu. Kelangkaan BBM dekat Indonesia ini membuat para supir lori tidak dapat bekerja macam itu, dan juga harga yang mahal dan juga minyak tersebut langka macam itu. Dan apakah Indonesia tak kena dampak dari kekacauan, kegaduhan yang ada dekat Timur Tengah? Mesti kena, para sahabat. Makanya jangan sok pandai hanya mengkritik negara jiran Malaysia. Tengok negara kita sendiri, koreksi negara kita sendiri. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Mas Farhan akan ringkasin, akan kumpulin, kita tonton sama-sama. Let's go. Ini makanya banyak orang yang aneh ketika bilang Indonesia dirugikan, Malaysia diuntungkan dengan perjanjian dagang. Salah. Indonesia itu sangat-sangat diuntungkan, yang dirugikan siapa? Malaysia, dan ini terbukti. Bakal makin banyak banjir PHK massal di Malaysia. Karena gue udah berulang kali bilang, makanya lu jangan ngaco nonton berita dari anjing-anjing peliharaan Soros. Mereka pada bilang Malaysia tambah berjaya. No, Malaysia tambah nyungsep. Makanya lu gak usah heran kalau banyak pabrik-pabrik gede ya udah mau gak mau harus PHK massal, guys. Termasuk British American Tobacco. Dan itu kan data kuartal 1 ya, udah puluhan ribu orang di-cut. Hari ini udah bulan April, lu tau nggak? 16 hari pertama bulan April, itu tambah lagi nggak orang yang di PHK? Tambah, udah hampir 4.700 orang yang di-cut, guys. Jadi artinya, kalau lu total nih dalam 1 tahun bisa tembus nih ratusan ribu orang ekstra lagi yang kena pecat Indonesia di Malaysia, guys. Gila nggak? Jadi tiap bulan ribuan orang dipecat di Malaysia, dan ini bukan kata gua, ini Menteri Ekonominya Malaysia sendiri yang bilang ribuan orang udah dipecat di bulan April 2020. Padahal bulan April belum berakhir ya. Datanya
PHK-nya baru sampai pertengahan April loh. Tapi udah ada lebih dari 4.700 orang yang dipecat guys. Dan menurut pemerintah Malaysia, penyebab utama PHK massal itu ya kenaikan biaya energi, krisis supply global, tadi kita udah bilang, naiknya harga minyak dunia, Brent itu naik di atas $90 per barel, biaya logistik dan transportasi akibatnya naik. Ujung-ujungnya pasti menghancurkan biaya operasional perusahaan, tambah mahal. Ya kalau biaya operasional perusahaan tambah mahal, sementara pembelian begitu-gitu aja, ya ujung-ujungnya ya pengurangan tenaga kerja ya harus diambil guys. Itu ya keputusan yang sulit, tapi suka nggak suka memang negara harus masuk. Sebanyak 8.389 pekerja kena PHK per Maret 2026. Paling banyak di wilayah Jawa Barat. Kak Nurul sudah tunjukkan fakta benih. Kokori, kau lihat sendiri di negara Anda. Itu hari kau mengulas tentang pembuangan kerja di Malaysia. Kau tengok, di Indonesia pun ada. Udahlah rupiahnya turun, kena PHK lagi. Fix 2030 Indonesia bubar. Gara-gara rupiah ambruk, bos Bank Indonesia Peri Warjio itu didesak mundur. Katanya disuruh mundur aja ya, karena kayak makan gaji buta gitu katanya. Ya kita tahu performa rupiah belakangan ini itu benar-benar buruk ya. Jadi setahun belakangan itu rupiah tuh melemah konsisten. Katanya ini salah Bank Indonesia karena tidak bisa menstabilkan mata uang rupiah ya. Jadi memang Bank Indonesia tuh bisa intervensi untuk menstabilkan mata uang rupiah guys. Tapi tentu ada konsekuensinya, yaitu cadangan devisa yang jadi tumbalnya. Nah otomatis kalau seandainya terus-menerus intervensi, itu akan menguras cadangan devisa negara. Jadi tentu itu tidak bisa dilakukan terus-menerus. Dan yang gue mau soroti di sini adalah sebenarnya ini bukan salah Bank Indonesia sepenuhnya ya. Kita harus paham bahwa pelemahan nilai tukar rupiah itu banyak sekali faktornya, bukan hanya sekadar karena Bank Indonesia tidak intervensi. Ya misalnya saja modal asing yang keluar itu akan menyebabkan rupiah tertekan. Bisa juga dipengaruhi dengan neraca dagang yang minus, jadi impor lebih besar daripada ekspor. Lalu bisa juga investor lokal yang menaruh uangnya dalam bentuk mata uang asing. Bisa juga dalam bentuk saham-saham luar negeri. Nah, itu juga bisa menekan mata uang rupiah ya. Ya basically karena kita membeli aset tersebut dengan menggunakan misalnya US dollar. Misalnya kita mau beli saham US gitu kan, kita menukarkan rupiah ke US dollar lalu kita beli sahamnya, otomatis ya nilai tukar rupiah itu akan tertekan. Jadi tentu gue sangat-sangat tidak setuju kalau seandainya yang disalahkan itu pemimpin Bank Indonesia ya, karena dia hanya bertugas sebagai stabilisator sementara ya. Itu kalau jangka panjang itu tentu harus di dalam negeri ya, birokrasi, ekspor impor kita, dan iklim investasi agar asing itu mau berinvestasi ke Indonesia. Jadi otomatis rupiah itu jadi banyak peminatnya gitu ya. Jadi nilai tukar rupiah itu bisa menguat. Jadi di sini salah sekali untuk kalau misalnya kita menyalahkan semuanya itu ke pemimpin Bank Indonesia ya. Menurut gue itu sangat-sangat tidak relevan ya. Ya gue ambil contoh kenapa misalnya Singapura dolar itu tinggi sekali nilainya dan kuat sekali mata uangnya. Ya basically karena banyak investor yang berinvestasi di Singapura. Lalu permintaan akan mata uangnya pun juga sangat tinggi. Jadi otomatis mata uangnya itu sangat kuat ya. Ya begitu pula misalnya di Amerika gitu ya. Ya banyak sekali kan di seluruh dunia itu yang membeli saham-saham di Amerika. Nah tentu itu akan menguatkan mata uang US dollar. Itu aja guys yang mau gue sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa terbuka sedikit untuk berbagai pengetahuan baru. Dan kalau seandainya kalian tertarik guys untuk mengakses video eksklusif yang mana itu berisikan tentang analisis yang lebih mendalam mengenai geopolitik dan ekonomi, kalian bisa subscribe. Itu ada di profile bio gue, ada tulisan subscribe. Nah itu kalian klik aja guys. Selain kalian bisa akses video eksklusif, kalian bisa juga masuk langsung ke grup eksklusif yang mana kalian bisa tanya jawab sama gue. Jadi tunggu apa lagi, kalian langsung subscribe aja guys. Puluhan gelar demo di Balikpapan terkait kelangkaan solar, minyak lagi. Wis portal tutup, urung teko nggone wis dialang ning ngarepe bandara. Wis macet total iki. Dialangi tutup wis.
bensin mobil Pajero Sport lagi. Berapa jadi beli sekarang? 27.900. Naik 3.000. Naik 4.000. Lagi. Kenapa dia naik lagi, beli? Waduh, berarti total udah naik 14.000 Ci ya? Iya. 23.900 aja masih nggak rela loh. Sekarang 27.900. 7 liter udah 200.000. Biasanya 4 batang kosong tuh cuma 300.000. Sekarang 630.000 kau. Buset Cici. Isi bensin mobil Pajero sekarang 4 batang kosong dong tuh 632.000. Udah waktunya mobil lu dijual kayak Ci, diganti. Diganti yang lebih padahal gue pakai buat kerja. Ini baru dipakai setengah hari loh. Kemarin gue bener-bener baru isi full tank udah kosong 4. Gila ya, gue emosi berat sekarang. Baru juga naik 10.000, sekarang naik lagi 14.000. Kita istirahatin ini Pajero. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru pada Sabtu 2 Mei 2026, terutama untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Sepeda motor dan mobil tampak berbaris panjang untuk mendapatkan Pertalite, sementara untuk biosolar terdapat pemberitahuan bahwa stok masih dalam proses pengiriman. Situasi serupa juga terjadi di SPBU Jalan Ababil, Kecamatan Sukajadi, dengan antrian kendaraan roda 4 mendominasi jalur pengisian Pertalite, sedangkan roda 2 mengantri di pengisian Pertalite dan Pertamax. Beberapa dengan lokasi lainnya di SPBU Jalan Durian dan Garuda Sakti justru tampak lengang karena seluruh jenis BBM dilaporkan kosong. Petugas di lokasi belum mengetahui kapan stok akan kembali tersedia. Kondisi antrian panjang hingga kekosongan stok ini mulai menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat karena dikhawatirkan kelangkaan berlangsung lebih lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Masyarakat bahkan harus berkeliling ke beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM, namun tetap menghadapi antrian panjang atau kehabisan stok. Kelangkaan ini juga berdampak pada penjualan BBM eceran. Sejumlah Pertasop tampak kosong, sementara penjual Pertamini kehabisan pasokan. Jikapun tersedia, harga Pertalite di tingkat eceran melonjak hingga sekitar 14.000 per liter dengan jumlah terbatas. Dari pantauan cakaplah.com, banyak penjual BBM eceran yang tidak berjualan karena kehabisan stok dan kesulitan untuk mendapatkan BBM tersebut. Penjual BBM eceran mengaku kesulitan mendapatkan pasokan sehingga tidak mampu memenuhi permintaan. Sebelumnya, Pertamina menyatakan akan menambah kuota Pertalite dan solar hingga 20% untuk mengatasi kelangkaan. Namun kondisi di lapangan menunjukkan pasokan masih belum stabil. Masyarakat pun berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar ketersediaan BBM kembali normal dan harga tetap terkendali sehingga aktivitas tidak terganggu. Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun, terjangkau di semua bidang. Tapi faktanya apa? Omon-omon, ya. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua. Nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Tapi faktanya apa? Omon-omon, ya. Kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Memang betul iya loh boy. Ada yang hampir limpul. Tropical 46. Hari kali harganya 47 mak Bimoli 47 gak Ran. Mahal kali harganya. Ih mampus, nggak usah pakai minyak goreng lah. Ini seliter 24.000. Nggak ada minyak kita ya. Ih semua serba naik, serba mahal ini ha.
Paling murah 39. 40.000 paling murah. Mbak, ngeri kali nih, kayak mana ini Kakanda Bahlil semua pada naik. Sawitnya di kemana ini nih sawitnya, woi? Tapi sawit banyak ya kan? Kenapa harga minyaknya mahal kali, woi? Pening lambarita, woi. Mahal-mahal kali minyak. Permata berapa? Permata masih 921.000. Udah lah, nggak usah pakai minyak lah. Pening kepalaku. Rebus-rebusan aja udah. Dikukus katanya. Harganya mahal kali, woi. Bawang mahal, cabai mahal, ayam mahal, iwak mahal, gula mahal, minyak mahal, beras mahal. Segalanya mahal. Jadi zaman kapan kami ini nak lemak? Jadi zaman kapan rakyat jelata cak kami ini lemak? Man segalo bahan-bahan mahal galo. Gaje cuma 3 juta. Cukup di mana lah kami nih? Baru naik dikit udah pada ribut. Di Jepang 100.000 per kilo harga beras. Ya beda, Pak. Bapak bandingin Indonesia sama Jepang itu jelas beda. Dari segi aspek apapun itu beda, Bapak. Geram kadang Jepang itu kan jelas-jelas negara maju, Pak. Kita Indonesia Raya Merdeka ini negara berbunga. Ya, pendapatannya aja UMR-nya aja 3 juta. Ya, rata-rata 3 juta. Di Jepang 30 juta per bulan. Ya, pendapatannya tuh banyak, pendapatannya tuh lebih besar dia daripada kita dibandingin Indonesia Raya Merdeka. Terus Bapak bandingin Indonesia sama Jepang. Ya kalah, ya jauh beda. Terus di Jepang pun nggak ada gila-gila korupsi, Pak. Ya kan, nggak ada gila-gila pajak. Ya, enak di Jepang. Kok kita ini apa? Di Indonesia ini, Pak, semua serba mahal, semua serba pajak. Ya kan, ini mohon maaf aja, Pak. Kadang udah dongkol kali nih sebagai emak-emak, Pak. Harga beras memang mahal kali, nggak cuma beras, ya kan? Bahan pokok yang lainnya pun mahal. Ya, kita bawa 100.000 ke kedai, nggak dapat apa-apa. Tai gigi, Pak, dapatnya. Mohon maaf aja ini, ya kan? Ada aja gebrakannya kalian ini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Mungkin kalau dulu para sahabat, si Benek ini sempat sombong kepada Malaysia. Ketahanan minyak di Indonesia, minyak yang merupakan Pertamina, kalau dekat Malaysia Petronas kan, ini boleh bertahan sampai akhir tahun, sampai ujung tahun macam itu. Ini sempat Menteri SDM Bahlil wajib diberikan king macam itu, king Menteri Bahlil macam itu. Sekarang para sahabat, ini merupakan para nelayan dekat sana, mereka malah merasakan infaknya karena minyak BBM kebutuhan untuk mencari ikan dekat laut para sahabat sekarang sudah tak ada macam itu. Minyak sudah mahal, minyak sudah langka macam itu. Bahkan kita beratur panjang-panjang dan kita sampai ke beraturan kita minyak sudah habis macam itu para sahabat. Jadi kalau kita berbicara tentang ringgit Malaysia, mungkin kalau sebagian masyarakat dekat Indonesia ini para sahabat mengatakan oknum-oknum Konoha, Malaysia yang dirugikan macam itu. PHK massal akan berlaku dekat Malaysia, kata Benek. Tetapi mereka tanpa sedar dekat Indonesia kacau balau macam itu. Mungkin kalau dekat Malaysia terdampaknya kegaduhan yang ada dekat Timur Tengah, masih ada yang diunggulkan, ringgit Malaysia semakin kukuh. Itu dia para sahabat. Dan juga sedampak-dampaknya Selat Hormuz ditutup, tak ada orang Malaysia isi minyak beratur macam yang ada dekat di Indonesia. Tak ada cerita dekat Malaysia minyak habis warga mengamuk, turun jalan bawa lori. Protes ada, tapi protes dengan adab dan sopan santun, dan itu pun langsung didengar oleh pejabat-pejabat, menteri-menteri yang ada dekat dalam Malaysia para sahabat. Dekat Indonesia protes-protes apa yang ada, polisi yang turun jalan sahaja macam itu. Apa buktinya? Sekarang sudah 27.800 para sahabat harga minyak yang non subsidi. Bayangkan 27, yang kemarin 23.900 ya. Naiknya memang melejit lah macam itu. Dan juga katakan swasembada pangan, swasembada beras dekat di Indonesia sudah melebihi kapasitas sampai 5.000 tan macam itu. Faktanya apa? Warga masih menjerit, masih
menjadi dengan harga yang sangat mahal, sangat fantastis, dan juga minyak sekarang juga sangat mahal. Katanya Indonesia pengelola minyak sawit terbesar di dunia. Mana, Pak? Oke, para sahabat dan teman-teman, itu dia videonya. Mungkin apa-apa benda boleh yang tersilap kata, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.